Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Amanda. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6A. Di sini saya akan menceritakan kembali dari YouTube tersebut yang berjudul tentang kejayaan peradaban Islam di masa Abbasiyah. Ceramah ini membahas tentang kemajuan pesat peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi yang dianggap sebagai puncak keemasan Islam. Pembicara menekankan bahwa dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam telah membayar ke 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa, dan bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, latar belakang sebelum Islam. Sebelum Islam datang, dunia dikuasai oleh dua kekuasaan besar. Yang pertama, Romawi atau Bizantium di barat dengan pusat di kota Istanbul. Yang kedua, Persia atau Sasania di timur dengan ibu kota Madain. Sementara itu, bahasa Arab sebelum Islam dianggap sebagai masyarakat pinggiran tidak memiliki peradaban besar seperti Romawi dan Persia. Mereka dikenal hanya sebagai perdagangan dan penyair tanpa kontribusi signifikan dalam ilmu pengetahuan atau arsitektur. Yang kedua, kebangkitan Islam dan penyebarannya. Setelah kedatangan Islam, bangsa Arab yang sebelumnya terpinggirkan tiba-tiba muncul sebagai kekuatan baru dalam waktu singkat. Yang pertama, wilayah Islam meluas dari Spanyol hingga India. Yang kedua, bahasa Arab menjadi bahasa internasional ilmu pengetahuan. Yang ketiga, peradaban perpindahan dari Madinah ke Damaskus, lalu ke Baghdad. Penceramah mengutip sejarawan barat seperti Hugh Kennedy yang mengakui bahwa penyebaran Islam adalah salah satu fenomena tercepat dalam sejarah. 3. Keemasan Abbasiyah pada abad 8 sampai 10 Masehi. Di bawah kekuasaan khalifah seperti Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Beberapa pencapaian penting. Yang pertama, pusat ilmu pengetahuan atau Baitul Hikmah. Yang kedua, integrasi ilmu agama dan umum. Dan yang ketiga, toleransi dan kebebasan berpikir. Yang keempat, pelajaran untuk umat Islam sekarang. Penceramah mengkritik keterbelakangan umat Islam saat ini dan memberikan solusi. Yang pertama, kembali pada tradisi keilmuan atau menguasai sains dan agama. Yang kedua, menghidupkan budaya diskusi dengan adab yang baik. Yang ketiga, belajar dari sejarah bahwa Islam pernah memimpin peradaban dengan ilmu dan akhlak. Yang kelima, optimisme kebangkitan kembali. Dikutip pendapat Said Nursi atau ulama Turki bahwa Eropa suatu saat akan mengalami krisis spiritual dan Islam bisa menjadi solusi. Umat Islam harus mempersiapkan diri dengan penguasaan ilmu pengetahuan modern, akhlak mulia dalam berdakwah, dan yang terakhir, keseimbangan antara sains dan spiritual. Kesimpulannya, peradaban Islam di masa Abbasiyah adalah bukti bahwa ketika umat Islam serius dengan ilmu, toleran dalam peradaban, dan berakhlak mulia, mereka bisa mencapai kejayaan. Tantangan sekarang adalah menghidupkan kembali semangat itu di era modern. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.